andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau saya ceramah terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya. Saudara-saudara, saya ingin jelaskan satu hal. Tapi sebelum saya jelaskan, tolong dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngomong. Disebutkan di dalam satu perkataan ulama, di antara wa mimma yurithu su'ul khatimah, di antara hal yang bisa mewariskan, yang bisa menyebabkan orang itu mati su'ul khatimah adalah mereka orang yang banyak berbicara ketika hadir di majelis taklim. Siapapun mereka orangnya, kalau banyak berbicara di majelis taklim, banyak ngomong di majelis taklim, maka dia termasuk hamba dan orang yang nanti bisa menyebabkan kematiannya menjadi su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau pengen saya lanjut, jangan ada yang ngomong. Kalau pengen saya lanjut, jangan ada yang bicara. Kalau masih ada yang tertawa, terbahak-bahak, daripada saya ngelihat yang hadir ketawa, kesel hati saya, mending saya pulang. Dan selesai begitu. Makanya ini majelis Rasulullah, majelis ta'lim, tempat ilmu, bukan untuk bercanda. 24 jam itu waktu kita bercanda. Masa kita nggak ada menyisihkan 1 jam 2 jam untuk hadir dengarkan ilmu, dengarkan nasihat. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Fathul Mausili, alaysa bil marid idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah kalau orang sakit itu, kalau dia dicegah tidak makan, tidak minum obat, ya mutu, dia akan mati. Qala na'am. Maka muridnya berkata, betul. Kalau orang sakit gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih minum obat, dia akan mati. Kadzalikal qalb. Begitu juga hati. Kalau idza muni'a thalathata ayyamin min hikmatin aw ilmin, ya mutu. Begitu juga hati. Kalau sudah 3 hari hati gak dengarkan nasihat, gak dengarkan ilmu, gak dengarkan maulid, gak dengarkan sholawat, hati itu akan mati 3 hari. Jangan jadikan waktu-waktu kita ini terbuang sia-sia. Walaupun 24 jam kita lupa kepada Allah, sisakan 1 jam minimal kita ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini tempat yang baik, jangan ngomong. Ini tempat yang mulia, jangan banyak bicara. Tolong, kalau pengen saya lanjut jangan ngomong. Gak perlu hadir banyak begini, gak perlu. Kalau masih ada yang ngomong, ada yang ngerokok, ada yang gurau, ada yang ngakak, mending hadir 5-10 orang atau 20 orang, tapi bisa ada atur, daripada hadir ratusan ribuan. Untuk apa? Di sini ngomong, di belakang ngomong, di sini menyampaikan tausiah, di sana menyampaikan setan. Makanya dengarkan baik-baik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala qalbi abdi khaufaini wala amnaini. Tidak akan pernah terhimpun, tidak akan pernah terkumpul di dalam hati hamba-hambaku apa yang tidak akan terkumpul. Khaufaini wala amnaini, 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Tidak akan pernah terkumpul dalam satu hati hambaku. Man akhafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Orang yang takut kepadaku di dunia, mereka takut hanya kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, akan aku amankan dia nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, waman amanani fid dunya, orang yang merasa aman kepadaku di dunia, berbuat maksiat merasa aman, takut kepada selain Allah merasa aman, menyembah kepada Allah selain Allah merasa aman, akhaftuhu yaumal qiyamah. Maka orang yang seperti itu merasa aman di dunia kepada selainku, maka dia akan aku berikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita seorang hamba Allah merasa takut di dunia ini hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, yang kita taati hanya Allah, yang kita taati hanya Rasulullah, yang kita jalankan hanya syariat Nabi, yang kita hormati hanya peraturan Allah, engkau tidak takut kepada selainnya,
Kau gak takut kepada makhluk Allah. Sampai-sampai di dalam suatu perkataan dikatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan engkau pernah tunduk, jangan pernah engkau takut kepada semua para makhluk di dalam mengajak maksiat kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merasa takut hanya kepada Allah di dunia, dia akan diamankan nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang yang merasa aman di dunia kepada Allah, selain kepada Allah, merasa aman dalam maksiat, merasa aman meninggalkan masjid, merasa aman meninggalkan tablik, merasa aman meninggalkan majelis taklim, akhaftuhu yaumil qiyamah, nanti itu orang akan aku buat ketakutan di yaumil qiyamah. Saudara-saudara, pada ini hari, pada ini bulan, pada ini tahun, semua manusia ditakut-takuti dengan hal-hal yang belum tentu memberikan mudarat kepada kita. Kenapa? Yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kelemahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan engkau takut kecuali hanya Allah. Al-Imam Syekh Umar, Al-Imam Umar pernah mengatakan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man akhafallaha ta'ala akhafallahu minhu kulli syai'. Barang siapa yang takut cuman kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu akan takut kepadanya. Oleh karena itu, di zaman sekarang orang disibuk dengan corona, orang takut dengan corona. Saudara-saudara, sampai ada orang yang menfitnah, pejabat-pejabat pemerintah menfitnah. Mereka mengatakan di televisi, di media-media sosial, bahwasanya ini virus mematikan. Betul, tetapi yang bisa mematikan cuma Allah. Saudara-saudara, mati itu enggak harus nunggu kamu kena corona. Mati itu enggak nunggu harus kamu kena terjangkit corona. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wala yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, ingin menyambut nyawamu, tidak akan bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya, jangan sibuk dengan corona, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda, kalian orang-orang muslim, kalian pecintanya Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tablik akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tablik akbar apapun yang terjadi. Saudara-saudara, jangan cuma diancam dengan corona, tablik akbar sepi. Jangan cuma diancam dengan corona, panitia takut diancam sama polisi. Kau bilang sama polisi, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih mati Allah, bukan polisi. Oleh karena itu, kalau saya ceramah, terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya. Saya mau tanya sama kamu semua, yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang bisa cabut nyawa kita siapa? Yang maha hidup siapa? Kok takut sama pemerintah kamu? Saya punya tablik akbar di daerah Bogor, di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat, banyak diliburkan. Bukan saya cari amplop, tidak, tapi saya ingin hanya menyampaikan daripada risalah Nabi Muhammad. Sekarang panitia pada takut semua diancam sama polisi. Ini tadi panitia yang malam ini ngundang saya ceramah, suruh cepat, jangan lama-lama, nggak boleh lewat dari jam 12. Hei, siapa yang pengen ngadang saya? Siapa yang pengen bubarkan tablik akbar? Demi Allah, ketemu dengan saya antar duel 1 lawan 1 dengan saya. Seenaknya saja, orang tablik akbar pengen dengarkan ilmu, betul? Orang tablik akbar pengen dengarkan maulid, betul? Kok dia halang-halang? Masjid nggak boleh dibuka, sholat jamaah nggak boleh di masjid, sholat masjid, sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orang yang nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Milik siapa? Masjid milik siapa? Masjid milik siapa? Untuk ibadah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Berhak tidak makhluk melarang kita untuk datang menyembah Allah. Berhak tidak pemerintah melarang kita untuk nyembah kepada Rasulullah, untuk taat kepada aturan Rasulullah. Saudara-saudara, jangan ditakut dengan corona. Sampaikan kamu kepada mereka, Pak polisi, walaupun corona kena kepada saya, yang penting saya hadir di majelis ilmu, taat ibadah kepada Allah, saya ikhlas, saya mati walaupun kena corona dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Betul? Kamu
tanya, takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Corona itu akan hilang kalau kita taat sama Allah, betul? Corona itu akan sirna kalau kita takut kepada Allah, betul? Justru kalau datang musibah, datang bencana, harusnya datang kepada Allah, harus mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Walaupun kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan, gak bakal minggat itu corona. Makin betah di Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? 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 Itu aparat sogoan itu. Tahu aparat sogoan kamu? Yang sukanya nilang gitu. Gak ada apa-apa nilang. Suka datang sama ulama, nanti ditangkap. Ini gak boleh nih rame-rame, harus izin. Orang bikin acara yang lain aja gak perlu izin. Masa tabligh akbar keagamaan Islam harus izin? Betul? Betul? Betul. Justru hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di tabligh akbar ini, kita doakan semua saudara kita mudah-mudahan aman dari corona. Betul? Malah kita dihadang, diancam. Kira-kira yang ngancam goblok apa bego? Goblok apa bego? Dua-duanya sama. Bego dengan gob, bego dengan gob. Makanya saudara-saudara, saya ini paling kesel. Mau ceramah terus dibilang jangan malam-malam ya. Nanti ini takut begini, takut begitu. Yang punya takdir kamu, yang punya kuasa kamu. Saudara-saudara, udah jangan ditipu-tipu udah. Mau mati semuanya kita dalam keadaan ini kena corona, mati dalam keadaan mengingat Nabi Muhammad. Betul? Mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau kita baca sholawat terus ada corona kena ke kita, kita mati, kira-kira mau apa tidak? Mau apa tidak? Daripada di rumah ibadah kagak, tabligh akbar kagak, taunya cuma pencitraan doang. Oleh karena itu saudara-saudara, wasiat saya dengarkan, walaupun dihadang majelis gak boleh berdiri. Pesan saya punya guru, idola kita bersama, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Beliau mengatakan, jangan jadikan corona sebagai penghalang antara kamu dengan ilmu. Jangan jadikan corona sebagai sebab penghalang kamu untuk memuji Nabi Muhammad. Tetapi sampaikan kepada mereka, andaikan ada 1000 corona, andaikan ada 1 juta corona, andaikan ada jutaan corona di luar untuk menyerbu tabligh akbar, menyerbu majelis-majelis taklim, sampaikan kepada corona, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun 1 langkah. Saudara-saudara, harusnya begitu. Jangan sedikit-sedikit di sini belum kena virus corona, udah panitianya down. Udah jangan ngadain tabligh deh. Nanti kena virus corona. Bukan virus corona, virus kampret yang ada. Betul? Betul? Tadi udah disebutkan sama Allah, orang yang takut kepada Allah di dunia akan diamankan di akhirat. Jangan takut kepada selain Allah. Penyakit yang bisa menyembuhkan Allah. Betul? Penyakit yang bisa ngilangin siapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Musibah yang bisa menghilangkan siapa? Beriman sama Allah, beriman sama Allah, percaya sama Allah, yakin dengan Allah. Kok bisa digoyahkan kepercayaanmu dengan corona? Mau nukar Allah dengan corona? Udah. Oleh karena itu anak-anak muda, udah jangan takut dengan corona. Setuju? 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 Jangan mundur walaupun di sini di garis merahi sudah zona-zona corona. Udah. Mati hidup cuma 1 kali di dunia. Betul? 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 Kalau bisa nanti masjid-masjid yang mau ditutup sama polisi, lu datengin rame-rame satu kampung demo dia. Kalau dia maksa, lu perangin aja. Betul? Saya mau sholat pak, kalau di rumah saya nggak khusyuk, banyak orang di rumah, saya pengen ibadah sama Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah Allah. Gak berhak seorang pun menutup rumah Allah. Betul? Betul? Kalau kita lagi sulit, kita larinya ke rumah Allah. Untuk siapa kita sembah? Kepada siapa kita sujud? Kalau kita dilanda musibah, kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kepada siapa kita menyerahkan segala sesuatu kita? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pengamanan kepada siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha menolong?
Takbir. Orang sini kira-kira takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Jangan nanti tidak. Lu panitia datengin polisi, lu pada lari. Kampret berarti. Kalau panitia didatengin acara-acara habaib, acara asatid, ada tablik akbar, ada majelis-majelis ilmu.